Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat, jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3, subtema 3. Pembelajarannya sekarang sudah sampai di pembelajaran yang keempat. Nanti kita akan belajar tentang peristiwa perubahan wujud pengembunan, kemudian peran dan tugas di sekolah, lalu permainan sepak bola. Sekarang kita awali dengan belajar tentang pengembunan dulu. Dibuka bukunya halaman 152. Nah, kita baca dulu di sini. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Nah, kalau kalian pernah minum sirup yang diberi es, atau teh manis diberi es, atau susu diberi es, itu di luar gelas akan timbul air, percik-percikan air atau air yang menetes banyak kan. Nah, itu yang menyebabkan hal terjadi adalah karena peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itulah yang terjadi apabila ada air yang tadinya tidak ada kemudian muncul pada saat gelas diberi es di dalamnya. Kita baca lagi selanjutnya. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, ini ada gambarnya. Ini kaca mobil tadi. Terus biasanya kalian pakai jari untuk menuliskan tulisan di jendelanya kan bisa, itu bekas embunnya. Nah, ini yang gelas diisi air es. Ini ada bintik-bintik airnya meneteskan ini. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya, ya. Jadi bukan air yang tembus dari dalam gelas, tapi karena terjadi peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair, ya, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Karena di udara sekitar kita ini mengandung uap air. Ketika bersentuhan dengan benda yang suhunya dingin atau lebih rendah itu akan menimbulkan bintik-bintik air. Nah, itulah disebut dengan peristiwa pengembunan. Selanjutnya, kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, ini kalian tuliskan.
kata-kata atau kosakata baru artinya apa. Kemudian percobaan ini ya. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan: siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, ini adalah gelas, isinya air panas. Biasanya teh ya, teh panas. Kemudian ditutup. Nah, nanti kalian perhatikan di tutupnya ini. Tadinya kan tutupnya itu belum ada airnya. Nanti kalau kalian buka, kalian perhatikan akan timbul bintik-bintik air. Nah, itulah hasilnya kalian tulis. Terjadi apa? Namanya peristiwa apa? Selanjutnya, kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut ini. Ini kalian diminta untuk melengkapi bagan. Yang pertama, mengembun adalah dijelaskan apa artinya mengembun. Kemudian, contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah apa saja, ditulis contoh peristiwanya. Selanjutnya adalah tentang peran dan tugas. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Di sekolah kita punya ya, petugas kebersihannya itu Pak D Jumiran ya. Itu petugas kebersihan di sekolah. Kalau kalian biasanya habis makan itu kan kemudian dibersihkan oleh Pak D Jumiran ataupun Om Rahmat. Lakukan secara berkelompok. Wawancarilah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing peran tersebut. Nah, ini perannya ada siapa saja di sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, olahraga, agama, kemudian petugas kebersihan. Nah, tugasnya apa? Masing-masing dari peran tadi dijelaskan. Selanjutnya adalah permainan sepak bola. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktikkanlah teknik tersebut. Nah, ini kemarin sudah ya. Cuma kita perhatikan saja. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Nah, ini ya. Ini yang di tengah itu ada 2 orang. Kemudian ada seorang siswa yang berlari memutari 2 orang siswa yang di tengah tadi permainannya. Kemudian ditembak atau dioper ya, dioperkan ke temannya yang berlari tadi. Nah, apabila terkena bolanya pada bagian lutut ke bawah, itu berarti kalah atau harus ganti ya, ganti dengan orang yang berada di tengah. Nah, ini permainan untuk melatih teknik
mengoper juga. Selanjutnya, nah ini adalah berlatih menendang bola. Ini ada gawangnya, ada kipernya. Nanti bergantian, satu orang menendang, nanti bergantian ke belakang ya. Kalian perhatikan saja. Nah, jadi kalian di sini punya 3 tugas. Yang pertama itu tadi tentang mencari kosakata baru dari wacana pengembunan. Selanjutnya menjelaskan hasil pengamatan dari percobaan air panas. Kemudian tutupnya itu ada bintik-bintik air, terjadi peristiwa apa, hasilnya apa pengamatannya. Kemudian dilengkapi bagannya ini. Pengembun adalah dijelaskan, kemudian contoh peristiwanya juga dituliskan. Lalu melengkapi tabel tentang peran yang ada di sekolah, kemudian tugasnya apa saja. Kalau yang bermain sepak bola kalian pahami saja. Di Pak Guru tunggu jawabannya di tugas WA. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.